Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan. Berarti berbicara seperti temannya. Itu harus abang ngerti dulu. Nggak ada Yudaisme itu mengatakan Tuhan itu nongol jadi manusia yang macam teman. Nggak ada. Jadi harus difahami dulu ayat itu apa. Berarti kalau abang nggak apa-apa, kalau abang mengakui ayat itu, ini dicoret. Lagi firmannya, nyanyi siapa? Di sini bukan bicara manusia, Bang, tetapi berbicara seperti berhadapan muka, seperti berbicara Itu dia aku bilang tadi, menjadi media, sesuatu yang lain. Gitu loh Bang, nggak kelihatan dia. Tuhan tuh nggak bisa kelihatan Bang. Nggak bisa dia kelihatan, nampak dengan mata, nggak mungkin. Apa dikatakan di Keluaran 33:20? Lagi firmannya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Mati Bang lihat Tuhan Bang. Nggak bisa. Ondilon. Hah? Di Keluaran 33:20. Ini layar. Ini Keluaran kalau 33:20. berarti 33:20 sama 33:11 ini bagaimana? Ya bentrok lah, abang lah jawab. Mana aku tahu. karena saya ketika membaca Enggak, coba abang baca Keluaran 33 nombor 20 di kitab abang. Coba aku mau dengar. Beda enggak dengan apa yang aku baca nih? Coba aku mau tahu. Coba dibacakan. Iya, Bang. Karena kalau 33:11 ini itu memang kepada Musa, Bang. Karena Musa, iya, coba dibacakan Keluaran 33 nombor 20. Ini kepada Musa juga kan? Ketika abang lari ke 33:20, kita baca dari ayat 18-nya. Perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku, tetapi firman-Nya, aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu dan menyeru nama Tuhan di depanmu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia dan mengasihani siapa yang kukasihani. Artinya Bang, dari ayat ini sampai ke 20 ini, engkau tidak akan memandang wajahku sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Nah, kalau kita baca di ayat sebelumnya Bang, aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih dan mengasihani siapa yang kukasihi. Artinya, siapa yang dia kasih atau siapa yang diizinkan itu bisa melihat dia. Sama seperti yang ketika saya bilang ke abang tadi, kenapa di kitab abang itu Nabi Musa melihat Allah saja tumbang. Nah, tapi kenapa baginda Rasul itu melihat Allah tidak tumbang? Enggak ada Nabi Musa di Al-Quran melihat Allah, enggak ada Bang. Enggak ada itu. Itu melihat kemuliaan Allah, kebesaran Allah ketika gunung itu hancur. Enggak ada melihat Allah di situ, enggak ada. Tetapi di mana melihat Allah? Di 33:11 ini dan Tuhan. Sebentar, tadi abang mengatakan di Al-Quran itu di mana? Bukan, kalau di Al-Quran itu kan baginda Rasul. Tadi abang ngomong tadi, gimana sih abang? Bukan. Tapi nggak apa-apa bang. Tapi ini kan jelas sih. Lagi firmannya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Berarti kalau tidak dapat hidup, artinya apa? Itu untuk orang yang tidak diberi kasih Bang, akan mati. Tetapi siapa yang diberi kasih karunia? Di mana pula tidak beri kasih? Coba. Ini Bang, abang coba dibaca. Mana? Aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu dan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Aku akan memberikan kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih. Artinya siapa saja yang diizinkan untuk melihat beliau ya dikasih. Tapi siapa yang tidak diizinkan untuk melihat beliau? Gak ada begitu tulisnya. Ini kan tentang memandang. Abang ini kan tentang memandang Tuhan, melihat Tuhan. Iya, tapi sebelum lari ke ayat 20 ini Bang, di ayat sebelumnya itu mengatakan bahwa aku memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih dan mengasihani siapa yang kukasihani. Nah, Musa ini masuk dalam pribadi yang dikategori mendapatkan kasih karunia Tuhan. Sehingga tetapi di situ nggak dikatakan siapa yang melihat Tuhan itu, siapa yang mengasihi Tuhan dapat melihat Tuhan, nggak ada kan? Iya, kalau di 20 itu manusia biasa ketika melihat Tuhan. Di mana tuh manusia biasa? Nggak ada di sini. Ini makanya abang baca ayat sebelumnya. Karena ayat yang abang baca 20 itu mana sih abang ini? Keluaran 33 ya, kita baca ya. Keluaran 33. Abang baca semua. Baca semua dari atas nih. Karena gak apa-apa, aku baca baca Kejadian sampai Wahyu, nggak apa-apa bang. Keluaran 33 ya. Kita buka. Aku udah baca, masalah nggak ada itu bang. Nggak ada melihat Tuhan tuh, nggak ada itu. Aneh-aneh aja bang ini. 33:11 ya, dibaca ya. 33:11.
Ini ya. Dan Tuhan berbicara Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan. Tetapi abdinya Yosua bin Nun seorang masih muda, tidaklah mengabdikan kemah itu. Lalu berkatalah Musa. Jadi kalau ayat ini 33:11 ni abang harus ngerti. Berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka ni artinya apa? Bukan Tuhan tu nongol seperti teman-teman kita, seperti kan? Seperti ini maksudnya seperti seorang berbicara kepada temannya, bukan seperti nongol seperti manusia ngobrol sembang sama teman. Bukan. Jadi kalau tentang ini bang, kami di Al-Quran pun dijelaskan ketika Tuhan berbicara langsung kepada Nabi Musa AS daripada sebalik pohon ya ada. Tapi bukan berbicara seperti kita ngobrol sama teman tu, bukan. Ada rambutnya teman kita. Ini dijelaskan bang di sini. Apa? Di sini bentar kita baca lanjut ya. Berhadapan muka bang. Nah kira-kira abang kalau berhadapan muka sama orang, muka dengan muka kah atau orang itu dengan perantaranya? Ya dengan perantaranya lah. Mana mungkin Tuhan itu dikatakan dia itu tidak seperti apapun. Ni aku ngobrol ya bang. Aku kasih tahu ya. Ayat Bible sedikit ya supaya abang ngerti ya. Ini ayat dar. Bentar ya. Kita buka dulu satu data ya. Okey, ini ya. Jadi dikatakan di 2 Samuel 22 Samuel ya. Ini katakan. Ini enggak tahu abang mengatakan ini firman bukan ya. Sebab itu engkau besar ya Tuhan Allah. Sebab tidak ada yang sama seperti engkau. Engkau ni siapa ni, bang? Bang, izin ya bang. Ini kan ya. Abang udah lompat terlalu jauh bang dari keluaran ke Samuel. Enggak, ini kan berkenaan abang tadi kan mengatakan Tuhan bisa berhadapan muka bicara, benar kan? Karena ini bang. Kira-kira Tuhan itu bicara dengan Musa tu dengan apa itu? Coba. Ini aku baca data di Bible loh bang. Kalau abang mengatakan, aku udah ngomong tadi. Kalau tentang Musa berbicara langsung dengan Tuhan pencipta langit dan di kitab kami ada. Ketika Allah tu berbicara langsung kepada Nabi Musa AS daripada sebalik pohon, ya ada itu. Bang, sorry bang, tolong jangan lompat sampai ke dalam kitab bang. Karena dari keluaran sampai ke Samuel itu, abang udah melompat. Berarti ini ayat ini enggak ini ya. Ayat ini enggak ada ya. Aku baca sedikit ini untuk info aja ya. Abang mengatakan Tuhan berbicara langsung kepada Musa itu nongol macam nongol gitu kan. Benar kan? Tapi Allah mengatakan sebab itu engkau besar ya Tuhan Allah sebab tidak ada yang sama seperti engkau. Berarti Tuhan tu enggak sama dengan apapun dia. Enggak sama. Benar kan? Gimana? Kan? Aku agak itu bang, agak masih itu karena kan aku baca sampai 33 secara keseluruhan ya bang, sampai di ayat tapi nggak apa-apa bang, Bang Delon. Aku bertanya aja satu aja Bang Delon, ini berkenaan dengan ini juga. Kira-kira nih Bang Delon, ketika Musa itu Tuhan tuh berbicara langsung kepada Nabi Musa itu, gimana caranya bang? Coba. Nah ini sudah dijelaskan bang, saya bacakan ya biar abang tahu caranya ya. Enggak, aku mau tahu dengan rupa apa dia nongol depan Musa tuh. Rupa apa? Bang, abang kalau tanya saya seperti rupa apa, saya pun harus bang kita kembali Musa bang. Tanyakan Musa seperti rupa apa? Seperti nanti saya tanya kembali ke abang, kira-kira mukanya Jibril itu seperti apa bang? Itu dia. Jadi dijelaskan di Samuel tadi Tuhan itu tidak seperti apapun. Jadi abang nggak bisa mengatakan Tuhan itu nongol depan Musa di Bible ya maksudnya. Ini saya tidak nggak mungkin Tuhan seperti nongol, manusia, nggak mungkin seperti apa gitu loh bang. Sorry bang, saya tidak bilang Tuhan nongol ya. Tetapi firman Tuhan. Tadi abang kan mengarah ke situ tadi kan, benar kan? Saya tidak mengarah ke situ bang. Saya hanya bilang. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Nah kira-kira itu yang kutanya kepada abang, dia seperti apa itu? Kalau abang berbicara dengan bang Batamsel ini berhadapan muka, apakah ada kaca yang menghalangi atau abang di dalam ruangan terpisah? Kan tidak. Ketika abang berbicara sama bang Batamsel atau bang-bang yang lain, kan pasti namanya berhadapan muka kan berarti mata dan mata melihat.
Itu dia. Oh, Jadi itu berarti harus gini, abang Pak Pendeta, tahu. sebentar, izin sebentar aja. Bang Coba Delon, Ya, silakan. Bang Delon, Bang Delon, Bang Delon. Seperti apa rupa Tuhan? Karena yang melihat itu kan Musa. Kalau abang tanya, Delon kira-kira rupanya bagaimana? Saya nggak bisa jawab bang. Saya lahir abad ke-19. Iya. Saya nggak bisa Berarti jawab. yang abang maksud di situ Tuhan menampakkan wujudnya gitu, maksudmu? Lah, kalau konteks ayat ini bang, itu sudah jelas berhadapan muka seperti seseorang berbicara kepada temannya bang. Itu abang bisa analogikan nggak secara Oke, Pak Pendeta, maksud si Delon ini tadi Tuhan pada waktu itu menampakkan wujudnya. Nah, silakan. Itu dia. Sorry bang ya. Menampakkan wujudnya. Sorry bang. Jangan kita bernarasi tanpa ada dalil bang. Karena di ayat ini tidak ada tertulis ada wujudnya enggak. Tapi Tuhan. Jadi begini Bang berbicara Delon. secara langsung Jadi di hadapan secara orang. gampangnya yang berhak mengerti ayat ini ya bukan Kristen sebenarnya. Yang berhak mengerti ayat ini, kitab Taurat ini kan diterjemahkan ya Bang Delon ya. Yang mengerti ayat ini adalah pemiliknya. Siapa? Yudaisme. Tetapi diambil oleh Kristen, menafsirkan sesuka hati. Gak ada di Yudaisme itu mengatakan Tuhan itu nongol. Gak ada. Gitu loh, Bang. Gak ada. Boleh saya katakan ke Bang Jadi, Rahasia. Yang berhak mengkoreksi ini bukan abang. Seharusnya yang berhak mengkoreksi ini Ya. adalah orang Yahudi. Bukan Ya orang itu dia. Islam. Jadi Secara abang jangan Islam lahir suka abad hati mengatakan ke-7. Tuhan itu berhadapan muka nongol, nggak mungkin lah ya. Sebab kalau kami jelas, jadi harus Tetapi tentang tetapi kitab ini ayat-ayat sudah ada majas dan terpelihara sebagainya. selama 7 gitu. abad bang sebelum baginda Rasul lahir. Jadi ini kitab ini kami imani itu dari bapak-bapak gereja yang sudah ada 7 abad sebelumnya bang. Dan kalau Oke, ada yang oke, mau mengoreksi tentang kitab perjanjian lama, ya biarkan orang Yahudi yang mengkoreksi kami. Benar-benar. Janganlah Kristen-Kristen mengatakan Tuhan nongol, nggak mungkin lah. Yudaisme nggak ada. Seperti gini bang, seperti gini. Saya pemilik tanah. Ya. Yang berhak untuk menentukan bahwa ini tanahnya bukan milik saya itu orang sebelum saya. Dia tunjukkan Benar. sertifikatnya. Jadi menurut abang ini orang-orang Yudaisme itu ada nggak mengatakan Tuhan itu nongol berbicara macam teman-teman? Ada nggak bang? Orang Coba Yudaisme abang itu. panggilkan satu orang Yudaisme. Nggak ada loh bang, Bang Delon. Bang Delon, yaudah lah Bang Delon. Ini kita udah ini Bang Delon. Yang Izin bilang aku nggak bertanya ada ini Bang kan- Delon, yang bisa nggak Bang bilang Delon? nggak ada ini kan Gantian lah Delon, gantian lah. Kau udah 1 jam nanya terus. Aku sudah nggak bertanya lagi dan aku memahami Baik. jawaban abang. Aku sangat-sangat berterima kasih ya. Meskipun menganjal, tapi itulah keimanan abang. Aku terima, aku meresapi dan aku akan merenungkan bang. Terima kasih. Gitu. Baik. Sekarang jatahnya abang yang tercinta boleh bertanya ke saya. Dengan senang hati saya baik. menjawab. Silakan Pak Pendeta. Oke, izin ya Bang Delon ya aku bertanya sedikit soalan. Mungkin Bang Delon ada Bibelnya di situ ya. Mungkin Ada, aku Bang. bertanya ini soalan tentang silsilah aja ya. Mungkin Bang Delon bisa dibuka di Matius 1 nomor 11 hingga 12. Matius 1 nomor 11 hingga 12. Ini kan tentang sekilas ya daripada garis keturunan Daud kepada Yesus ya. Siap bang, sudah. Udah dicatat ya Bang Delon ya. Matius 1 nomor 11 hingga 12. Di sini dikatakan Yosia memperanakkan Yekonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekonya memperanakkan Setil. Setil memperanakkan Zerubabel. Benar ya? Ya. Adi tertulis begitu. Tetapi di 1 Tawarik 3 nomor 15 hingga 16 dituliskan demikian ya. Dengar ya. Anak-anak Yosia, anak sulung ialah Yohanan. Anak kedua ialah Yoyakim. Anak yang ketiga adalah Zedekia dan anak yang keempat adalah Salum. Keturunan Yoyakim ialah Yekonya. Anaknya itu dan orang ini ialah Zedekia. Anak-anak Yosia adalah Yoyanan, Yoyakim, Zedekia dan Salum. Sementara anak Yoyakim adalah Yekonya dan anak Yekonya adalah Zedekia. Ini pertanyaan yang sederhana Bang Delon. Kenapa Matius ini tidak menuliskan nama Yoyakim sebagai nama anak Yosia, melainkan langsung terus kepada Yekonya yang jelas adalah anak daripada Yoyakim. Itu loh Bang soalannya. Silakan. Yang pertama mungkin itu abang tadi ambil dari kitab apa Tawarik ya? Ya Tawarik Bang. Tawarik 1 Tawarik 3 15 hingga 16. Satu Tawarik saya buka dulu ya bang ya. Ya.
1 Tawarik 3. Nomor 15 hingga 16. Ya. Keturunan Daud. Ini topiknya tentang keturunan Daud. Betul Bang ya? Ya, dibacakan. Keturunan Salomo ialah Rehabeam, anak orang ini ialah Abia, orang ini ialah Asa, anak orang ini adalah Yosafat, anak orang ini adalah Yoram, anak orang ini adalah Hazia, orang ini adalah Yoas, anak orang ini adalah Amazia, anak orang ini adalah Azaria, anak orang ini adalah Yotam, anak orang ini adalah Ahaz, anak orang ini adalah Hizkia, anak orang ini adalah Manasye, anak orang ini ialah Amon, anak orang ini ialah Yosia, anak Yosia, anak sulung ialah Yohanan, anak yang kedua ialah Yoyakim, anak yang ketiga adalah Zedekia, dan anak yang keempat ialah Salum. Keturunan Yoyakim ialah Yehonya, anaknya itu, dan anak orang ini ialah Zedekia. Yang abang tanyakan tentang kenapa? Okey, kenapa di Matius tidak menuliskan nama Yoyakim sebagai anak kepada Yosia, bang? Lupa itu penulisnya Pak Pendeta, lupa. Kan ada yang menjawab itu. Kalau di sini sudah dijelaskan Bang, Yosia memperkenalkan Yekonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel Bang. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekonya itu cucunya Yosia ataupun Yekonya itu anaknya Yosia? kalau di Matius Bang, kan abang kan tanya tentang Matius nih. Ya. Tiba-tiba abang lompat ke Tawarik. Kalau di sini Bang, itu tidak dijelaskan siapa ini cucu, siapa ini anak. Yang dijelaskan tuh Yekonya. Loh, di Tawarik udah dijelaskan bang. Yosia itu memperanakkan Yoyakim, baru Yekonya. Kemungkinan satu Bang, garis lurus yang ditulis di sini itu Yoyakim tidak, karena kemungkinan besar Yoyakim ini menikah dengan di luar bangsa Israel Bang, sehingga tidak ditulis. Itu menurut saya pribadi. Mungkin bisa dikoreksi Bang. Udah repot. Kalau kemungkinan udah repot ini. Ya ini kan abang Kemungkinan ya. tanya ke saya, karena saya bukan ahli kitab. Sama kayak saya tanya ke abang tadi tentang berhadapan, kan abang juga tidak bisa menjelaskan seperti apa. Nah saya kan bukan ahli kitab, tetapi saya ketika membaca Ahli ini, kutub. Mungkin gitu bang. Tapi nggak apa-apa lah. Berarti kemungkinan ya bang ya. Kemungkinan ya. Nggak apa-apa lah bang. kata abang, bukan saya. Berarti kemungkinan ya. Kemungkinan Yoyakim ini nikah dengan orang di luar Israel gitu ya. Karena gini Bang, yang biasanya ditulis itu mereka-mereka menerima warisan. Entah itu warisan kesulungan kah atau itu biasanya spesial Bang. Misalnya nih seperti Yakub nih, kan ada kakaknya Yakub, tapi kenapa Yakub yang terima hak kesulungan? Karena Esau menjual hak kesulungan dengan dengan itu kacang hijau. Nah, sedangkan ini Bang, kemungkinan tidak ditulis sama Matius karena mungkin yang menerima warisan paling besar itu ya Yekonya. Berarti Bible ini kemungkinan ya, gitu ya. Karena saya bukan Matius Bang. Mohon maaf, saya bukan Matius. Baik. Nanti ditanyakan itu sebab Bible dibaca bang. Jadi harus dijawab itu. Ini abang nih gimana sih Bible dibaca? Jadi soalanku ini jelas ya bang, soalanku ya. Kenapa? Tolong bertanya sesuatu yang kalau bisa sih terkait dengan esensi Bang. Karena kalau Esensi. saya pun kalau saya juga bertanya ke abang di Al-Quran abang itu kan tertulis tuh ada 333 rasul dengan 124 Di mana itu? Tolong Di mana? jelaskan. Di mana? Jelaskan ke saya, Bang. Abang bilang tuh Sebentar. ada Di mana 100 di Al-Quran dijelaskan 313 rasul di mana? Low battery. Tadi abang tadi Please sendiri yang charge. katakan bahwa di Al-Quran di Islam itu ada 324 Aku nggak mengatakan di Al-Quran. 324 rasul dengan 124 ribu nabi. Nah, kalau saya tanya Aku Bang, mengatakan di Al-Quran itu. bisa abang tolong ya, meskipun abang tidak mengatakan Al-Quran, kan abang kan Islam, bisa abang uraikan satu persatu nama dari para nabi itu yang berjumlah 124 ribu orang? Kan Nggak abang ada yang nggak kasih dijelaskan. Itu nggak dijelaskan dulu. nama-namanya. Sama di sini. Kalau abang ini juga dijelaskan loh bang. Nggak dijelaskan, Kalau ini Bang. dijelaskan. Iya, Di karena- Tawarik mengatakan nama anak Yosia itu adalah Yoyakim. Baru Yekonya di Tawarik. Makanya saya bilang abang, kalau abang pegang kitab Matius,
Abang Ya. konsen ke Matius bang. Sama kayak tadi Ya itu abang dia. bertanya Aku bertanya ini kenapa yang kontra? Tapi Adakah ada Samuel. Matius yang berbohong ataupun Tawarik yang berbohong? Gitu loh Bukan bang. bang. Karena seperti tadi bang, abang tanya ke Keluaran, tiba-tiba abang lari 6 kitab setelahnya. Langsung Di ke sini Samuel. kan jelas bang dikatakan jelas, Bang. anak-anak Yosia sebelum kepada Yosia itu Yoyakim. Ya itu Baru jawabannya, Yekonya. Bang. Habis Benar kan? Yosia memperkenalkan Yekonya dan saudara-saudaranya. Habis itu baru Yekonya memperkenalkan Sealtiel. Low battery. Please Ini kan charge. dijelaskan. Gimana? Ini kan jelas. Kalau abang tanya kenapa tidak ditulis ya, kemungkinan menurut hemat saya atau menurut pendapat saya. Kemungkinan baik. Karena nggak ada yang tahu pasti Baik, bang. baik. Nggak ada yang Ya tahu pasti. selesai, Pak Pendeta. Apalagi yang harus dilanjut Oke. kalau Yang sudah kedua ya, izin ya. pemimpinan. Sebelum yang ke teman-temanku, mungkin aku beri izin kepada temantemanku ya Bang Delon ya bertanya nggak apa-apa. Ini ada temanku, Oh, ya, dengan guruku senang juga hati, Bang Dewa juga Bang. Ini yang kedua ya Bang Delon ya. Siap, Ini siap, berkenaan dengan firman Bang Delon. Bisa ya? SMC ya? Iya, esensi. Kita pergi kepada Yohanes 1 Bang Delon ya. Yohanes 1 ya. Di sini dikatakan ya Bang Delon ya. Sebentar ya aku open cam dulu ya, dikit ya. Di sini dikatakan tentang pada mulanya adalah firman gitu Bang Delon ya. Pada mulanya adalah firman. Firman aku sebelum itu aku bertanya, firman nih Yesus bukan Bang Delon ya? Kalau di situ dijelaskan tentang sang firman bang. Di situ pada mulai adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Firman ini sepertinya perkataan Allah yang hidup bersama-sama dengan Allah bang. Berarti ini Yesus belum ada ya? Kalau di sini itu tidak ada nama Yesus bang, tetapi sang firman. Sang firman, baik ya. Berarti sang firman ya. Berarti firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah gitu ya. Dikatakan. Yohanes 1 nomor 14 dikatakan di sini ya. Firman itu telah menjadi manusia, Bang. Firman itu telah menjadi manusia, benar ya? Ya. Yang manusia ini siapa, Bang? Yang manusia itu yang telah lahir dari Roh Allah yang Maha Tinggi menjadi manusia, yang disebut adalah Yesus Kristus. Yesus. Berarti Seperti di Yesus Lukas ini 2 ayat 11 bang. baik. Berarti Yesus ini adalah firman tadi ya. Benar ya? Firman. Dikatakan ini firman itu adalah Allah. Berarti firman ini Yesus ya. Firman telah menjadi manusia, Bang. Ya. Benar ya? Soalanku, Bang. Kira-kira ketika firman yang bersama-sama dengan Theos ataupun Tuhan tadi ataupun Allah tadi ini menjadi manusia, wajarkah yang firman yang menjadi manusia ini masih menerima firman, Bang? Silakan. Dari kata-katanya abang ini wajarkah itu masih ada hubungan dengan Yohanes 16 ayat 25 bahwa apa yang disampaikan oleh Yesus itu semua dengan kiasan bang. Kiasan ini artinya bukan dengan arti yang sebenarnya. Ibaratnya kalau saya melaksanakan misi saya tidak boleh memberitahu siapa saya sebenarnya gitu. Jadi yang abang bilang apakah sang firman ini yang adalah firman sendiri menerima firman? Ya seperti itu. Itu terjawab di Yohanes 16 ayat 25 bang. Bahwa apa yang dikatakan oleh Yesus itu semua rata-rata dengan kiasan. Gitu. Baik. Aku ulang soalanku, Bang ya. Wajarkah yang firman ini yang bersama-sama dengan Allah ini menjadi manusia? Wajarkah dia masih menerima firman, Bang? A. Wajar. B. Gak wajar. Silakan. Kalau berbunyi dengan 1 Yohanes ayat 14 itu mengatakan bahwa firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan betul katanya, inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata kepadamu. Ini apa sih Delon ini bendera? Pusing. Sakit kepala aku Bang Delon, kuulang balik soalanku Bang Delon ya. Jadi dengan ayat ini bang Delon, abang batasan sebentar. itu Bang Delon. harus ditangkap. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Bang, Sebab hukum ya, Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Jelas. Kasih karunia dan kebenaran bang datang oleh Yesus Kristus. Aku ulang balik soalan aku Bang ya. Ini kali ketiga Bang. Jangan sampai aku salib abang terbalik nanti. jadi soalanku ya Bang. Kali ketiga aku bertanya nih Bang. Ketika firman ini
yang pada mulanya bersama-sama dengan Allah tadi ni, ketika dia menjadi manusia, wajarkah sang firman yang menjadi manusia ini masih menerima firman bang? A. Wajar, B. enggak wajar. Silakan. Jawabannya B, wajar. Karena tidak ada seorang pun B, yang wajar. pernah melihat Allah. Tetapi A. Wajar, anak B. tunggal enggak Allah wajar bang. Yang mana satu ada. ini? Wajar bang, wajar. Ya, Sesuai agak dengan- wajar. Tidak- Wajar. Iya wajar. Wajar, baik. Alasannya kenapa? Ah. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Sesuai dengan Yohanes 1 ayat 18. Ah. Abang, mohon ditarik kembali bang. Tadi abang bilang mau saya disalibkan. Padahal Islam itu mengajarkan bahwa barang siapa yang Jangan ambil serius bang. Baik. Jangan serius bang. Istighfar Bang, dulu, jangan serius, Bang. Bang. Enggak, jangan serius bang. Ini kita sambil bercanda gitu bang. Jangan Iya, tegang. Bang. Iya. Karena apa yang keluar dari mulut itu biasanya doa. Selo lah Bang Delon. Nah, edukasi kita ini edukasi. Ya, biar Baik, aku yang baik. tarik bang. Biar aku yang tarik bang. Enggak jadi disalib, enggak jadi disalib. Ya udah. Jadi gini Bang Delon, kalau Bang Delon menganggap wajar, ini aku berikan analogi Bang ya, Bang Delon ya. Siap. Ketika Bang Delon ini menjadi kucing, berarti Bang Delon udah nggak ada sebab menjadi kucing. Ngerti ya? Nggak mungkin lagi Bang Delon yang sudah menjadi kucing ini masih menerima apa yang diperintahkan oleh Bang Delon sebab Bang Delon udah nggak ada. Ngerti ya? Benar nggak Bang Delon? Abang tuh. Abang, izin ya, izin. Ya, Abang, silakan. kalau abang mau menganalogikan itu, jangan saya bang, karena saya ini adalah makhluk terbatas yang melekat dalam daging. Tuhannya aja jadi anak domba loh bang. Binatang gimana aja bang? Tidak apa-apa loh. Sorry bang. Bayangkan Tuhan pun jadikan anak binatang loh bang. Anak domba kan? Benar nggak? Gimana ketawa dia? Jadi jelas ya Bang Delon, analogi yang gampang difahami Bang Delon. Ketika Bang Delon menjadi sesuatu yang lain, nggak mungkin lagi sesuatu yang lain itu menerima lagi daripada Bang Delon. Bang Delon udah nggak ada, udah menjadi sesuatu yang lain. Jadi mana mungkin yang firman bersama-sama dengan Allah tadi masih menerima firman Yohanes 17:18. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Berarti kalau ada yang menyampaikan pasti ada yang memberikan, menyampaikan ada yang menerima. Siapa menerima? Yesus. Mana mungkin Yesus yang dikatakan firman yang bersama-sama dengan Allah tadi masih menerima firman? Ngerti Bang Delon? Kan abang kan tanya ke saya, A wajar, B tidak wajar. Saya udah menjawab A wajar. Ada penjelasannya bang, gitu. Terkait abang iya, tidak iya. masuk akal atau abang kepenuhan yang lain, ya saya itu urusan abang. Coba Bang. Itu berita coba abang. Pak Pendeta. Coba Ya. kita bergeser ke Ibrani 5 pasal 7 itu Pak Pendeta. Itu lebih enak lagi tuh. Pak Pendeta, Nangis. Pak Pendeta, Enggak. supaya kita ini jangan disebut keledai liar, Pak Pendeta. Tolong kita ayat per ayat. Misal Yohanes 1, ya Yohanes 2, 3 sampai selesai. Nanti kalau Pak Pendeta lari ke Ibrani, saya bisa menarasikan seperti tadi dari Keluaran lari ke Samuel. Itu 6 kitab, Bang. Gitu. Ya nggak apa-apa. Aku pengen tahu dia larinya kemana itu, Bos. Pak Pendeta? Dia mau larinya kemana itu? Waalaikumsalam warahmatullahi Karena wabarakatuh. kita berbicara kitab ini bukan masalah lari Pak Pendeta, tetapi bagaimana kita bisa memahami ketika Pak Pendeta menjelaskan ke saya dan tiba-tiba saya Ya. bisa memahami gitu. Karena saya kan di sini kan minta pencerahan Pak Pendeta. Apalagi Pak Pendeta ini dibilang tadi uskup agung ya. Makanya saya angkat topi. Oke. Mungkin sama aku udah selesai Bang Delon. Aku nggak mau panjang-panjang lagi. Mungkin teman-temanku ada yang mau. Mungkin Bang Salman ada yang mau disampaikan. Ada Iya, ataupun bukakan ditanyakan. saja Pak Pendeta, tolong bukakan saja Ibrani 5 pasal Yang 7. Dia mau lari kemana si Delonnya gitu. Oh, Enggak iya, apa-apa, Ibrani larikan 5 aja nomor 7 Delon. ya. Bang Faris, mohon izin saya tidak pernah lari Bang. Tapi kalau misalnya Abang sudah selesaikan topik ini, Pak Pendeta bilang sudah selesai. Ini sudah mungkin puas, bersangkut ya, paut baru Bang kita Delon. lari. Bang Delon nggak Kita apa-apa. Bersangkut paut. Enggak apa-apa. Kayaknya. Silakan Ada. Bang Delon. Nanti tolong Bagus. tolong jelaskan pada kami apa maksud dari ayat ini. Ya, silakan. Ibrani 5 Ayat 7. Silakan. ayat 7 ya. Ya. Oke, saya berbicara dulu tentang ini ya. Ibrani 5 ini topiknya tentang Yesus sebagai imam besar ya. Iya.
Ini saya bacakan semua Pak, cuman sepotong Bang. Tapi kalau hanya batas sepotong, khawatirnya kita kayak makan es potong Bang. Abang baca dari awal sampai akhir, nggak apa-apa. Cuman kami ambil poinnya di Ibrani 5 pasal 7-nya ini nanti. Oke, saya bacakan ya. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung, yaitu yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Sebab setiap imam besar yang dipilih dari antara manusia ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah, supaya ia mempersembahkan persembahan dan kurban karena dosa. Ia harus dapat mengerti orang-orang yang jahil dan orang-orang yang sesat, karena ia sendiri penuh dengan kelemahan, yang mengharuskannya untuk mempersembahkan korban karena dosa, bukan saja bagi umat, tetapi juga bagi dirinya sendiri. Dan tidak ada seorang pun yang mengambil kehormatan itu bagi dirinya sendiri, tetapi dipanggil untuk itu oleh Allah, seperti yang telah terjadi dengan Harun. Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, "Anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini, sebagaimana firman-Nya dalam satu nas, engkau adalah imam untuk selama-lamanya, menurut peraturan Melkisedek." Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhannya kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya, dan sudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya, dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek Bang. Ini apa yang abang mau tanyakan ke saya Bang? Iya, silakan jelaskan maksud ayat ini Bang. Kalau poin yang esensi yang saya belajar dari atau yang saya ambil ketika saya baca ini, bahwa Yesus itu adalah pribadi yang dari Allah sendiri, tetapi Dia mau turun untuk menyelamatkan kita dari kesalahan kita, pelanggaran kita. Ini tertuang dalam ayat ini. Seperti imam besar lainnya yang penuh dengan kelemahan, yang mengharuskan untuk mempersembahkan korban karena dosa, bukan saja bagi umat tapi juga bagi diri sendiri. Artinya imam-imam dulu Bang, imam-imam di kemah Allah itu, ketika mereka mempersembahkan untuk korban dosa itu, mereka juga mempersembahkan untuk dosa bagi kelemahan mereka sendiri Bang. Iya. Tetapi yang spesialnya, Yesus yang tidak berdosa ini mau turut mengambilnya dalam rupa manusia Bang. Artinya Dia mau masuk menjadi manusia dan mau mengorbankan dirinya Bang, seperti yang tertulis di sini. Maka di sini disebutkan malah menurut peraturan Melkisedek Bang. Ya, baik. Semakan doa dan permohonan dengan ratap tangis Bang. Nah, Gimana ratap tangis ini? Pada saat Yesus berdoa di Taman Getsemani. Ya Bapa, biarlah cawan ini berlalu padaku, tetapi bukanlah kehendakku melainkan kehendak-Mu Bang. Baik, kita pelan-pelan Bang ya, pelan-pelan Bang ya, pelan-pelan kita kupas ya. Dalam hidupnya sebagai manusia, siapa di sini yang dimaksud Bang? Yesus, betul? Kalau merujuk dengan ayat ini, nya di sini ya kepada Yesus Bang. Pada Yesus, oke. Ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia. Yesus meratap di sini kepada siapa? Dianya siapa itu? Kalau Dia yang abang maksudkan di sini kepada Bapaknya Bang. Kepada Bapa yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Ya, betul? Benar. Dan karena kesolehannya, ia telah didengarkan. Siapa yang mendengarkan di sini? Ya, di sini bukan cuma Bapaknya, tapi juga manusia mendengarkannya. Baik, terutama Bapa yang pasti mendengarkannya, betul kan? Oh jelas Bang. Hah? Jelas.
Ya, baik. Kalau sudah didengarkan oleh Bapa doa Yesus, itu dikabulkan tidak, Bang? Karena Yesus ini adalah Sang Firman dan Sang Firman ini adalah Allah, ya jelas pasti namanya Allah kalau bersabdanya ya jadi Bang. Pasti didengarkan. Oke, kita sepakat. Apa di sini yang diminta oleh Yesus? Dia minta diselamatkan dari maut. Betul? Loh, ini di sini bukan ada permintaan untuk menyelamatkan dari maut, Bang. Tetapi Permohonan, yang sanggup- Bos. Iya, tapi permohonan itu tidak ada bilang meminta keselamatan dari maut, Bang. Tetapi di sini dengan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, Bang. Nah, kan dari maut. Tapi abang tadi bilang yang bisa selamat dari maut, sedangkan Yesus kan Bukan. selamat dari Yang maut. kumaksud tadi, Delon, santai, pelan-pelan kita, pelan-pelan. Bukankah ayat ini pelan-pelan. Bukankah ayat ini menjelaskan bahwasanya Pegangan, Bang. Yesus pegangan, Bang. bukan kau yang pegangan, aku dari tadi nyantai ini. Aku sambil tidur, Bang, ini. Ya. Oke. Bukankah ayat ini menjelaskan Yesus itu berdoa meminta kepada Bapa agar diselamatkan dari maut, betul tidak? Maut. Nah, berarti Apakah- Heeh. Yesus minta diselamatkan dari maut tidak? Kalau ayat ini, Bang, hanya minta menyelamatkan dari maut, tetapi faktanya kan Yesus kan turun ke alam maut. Nah, pertanyaan sederhana. Di sini dijawab, dan karena kesolehannya ia telah didengarkan. Berarti dikabulkan tidak doanya? Di sini hanya bilang didengarkan, Bang. Nggak ada tambahan dikabulkan. Itu nanya. Contoh gini, Bang, saya minta uang. Abang dengarkan kan? Oh, si Donald Oke. minta uang ke ini Bang Faris ini. Masalah dikabulkan apa enggak itu tidak tertulis di ayat ini, Bang. Kecuali Oke. tertulis. Oke, Bang Delon, abang minta Ya, ini aku dengar. bantah dulu Bang Alfarisi. Bentar Bang Alfarisi. Jadi ketika Yesus itu berdoa, didengarlah sama bapaknya. Lalu bapaknya cuek-cuek aja. Terserah kalian lah katanya kan. Bukan gitu. Bang Delon lupa satu hal kalau buat perumpamaan. Bang, abang Bos, buat ini perumpamaan. Bang, abang buat mulai perumpamaan. Jika abang meminta kepadaku, aku ini kan bukan Tuhan, Bang, bukan Loh, Bapa. saya nggak bilang abang itu bapak. Saya bilang, Bang, saya pinjam uang 500.000. Kan artinya abang mendengarkan apa yang saya mintakan. Oke. Tapi persoalan abang nggak mengabulkan apa enggak kan belum tentu bang mengabulkan. Kecuali ada di situ ayat itu bilang ya saya mengabulkan. Iya betul itu betul. Makanya saya kutanya bilang sama Bang Delon, kutanya sekali lagi. Ini yang mendengarkan kan Bapak. Kalau sudah dikatakan karena kesolehannya dia didengarkan oleh Bapak, berarti Bapak itu mendengarkan terus dia mengabulkan tidak? Kalau abang bilang mengabulkan ya, mengabulkan dalam hal apa nih? Mengabulkannya untuk tidak ini untuk selamat dari maut atau untuk mengabulkannya yang lain, Bang? Ya doanya baca lah. Yesus minta apa rupanya itu? Doanya karena dibaca setelah itu, Bang, ayat yang setelah itu, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya, Bang. Iya. Jawabannya Bang, dia kalau sudah didengarkan berarti dikabulkan tidak. Itu aja. Ayat di sini, Bang, tidak menuliskan tentang dikabulkan. Oke, berarti jawabannya Bang, dari maut. berarti doa Yesus tidak dikabulkan karena apapun ceritanya Yesus tidak selamat dari maut, gitu. Kalau abang bilang doa Yesus tidak dikabulkan, saya sebagai orang Kristen menolak. Oke, Karena bagi baik, kami, baik. Aku tambahi lebih lengkap Yesus lagi. adalah pribadi Oke, Allah sebentar, sendiri, sebentar, seperti sebentar, Yohanes sebentar. 1:1, Aku tambahi biar lebih lengkap. Doa Yesus di kasih bumbu, Bang. Kasih tambah bumbu yang banyak, Bang. Oke, aku tambah sedikit ya bumbunya ya. Berarti doa Yesus didengarkan, tetapi tidak dikabulkan karena Yesus tidak selamat dari maut. Cocok? Kalau abang bilang tidak selamat dari maut, ayatnya di mana, Bang? Oke, Yesus mati tidak disalib.
Yesus mati tidak disalib. Ya. Kalau yang saya pahami Yesus mati Bang disalib. Ya udah, itu mau tidak kematian. Dia turun ke alam maut, tetapi dia tidak menerima maut kekal Bang. Deon, yang betul adalah Jadi jangan kau bintir-bintir lagi. Perlu saya Jangan kau bicara, saya terangkan ke teman-teman ya, bahwa Yesus lahir, membuat mujizat, itu disaksikan orang banyak. Aku nggak nanya mujizatnya, Itu Delon. disaksikan orang banyak. Mati, bangkit, hidup kembali, makan ikan goreng, terus naik ke surga, Tunggu, itu jangan ke disaksikan. hidup dulu, jangan ke hidupnya Jadi, dulu. Jangan sampai kita ada teman-teman yang menerima pengajaran sepotong-sepotong. Akhirnya, wah ini tidak benar. Sedangkan kami beriman 7 abad sebelum agama abang mereka lahir, Kang. Itu aja. Iya, kau boleh cerita mau 7 abad, 5 abad sebelumnya Iya, atau itu 1 fakta abad pun sejarah, sebelumnya Bang. nggak apa-apa. Ini Itu kan fakta sejarah. ini kan logika. Bagaimana seorang bapak itu yang maha kuasa, yang maha besar mendengarkan doa anaknya, kemudian cuma dengarkan aja gitu. Lah, Itu berarti poinnya. dari tadi temannya abang Bang Al-Hasbi tadi bilang, firman itu apa? Ya firman itu ya adalah Allah sendiri, kan sudah jelas saya bilang tadi di sahabat tadi Yohanes 1 ayat 1 tadi. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Nah, Jadi kalau Allah bilang sekarang mengabulkan, masalah mengabulkan tidak lah. Dia sendiri Allah kok, dia sendiri hakikatnya Tuhan, kenapa mesti berarti Tuhan berdoa pada Tuhan. Itu lebih kacau lagi, Bos. Karena di Ibrani ini Bang, itu bukan Yesus sendiri yang berbicara. Jadi, Di Ibrani ini sudah Rasul 12 murid Yesus, karena ini Yesus sudah terangkat ke surga. Jadi mereka menceritakan Yesus itu sebagai imam besar Bang. bukan Jadi sebagai abang Tuhan, bukan abang sebagai Tuhan. harus bedakan ya. Injil itu ada 4, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Sedangkan kisah para rasul, mulai dari Korintus apa semua sampai Ibrani sampai Yohanes sampai Wahyu itu mulai tulisan para rasul. Nah, Baik. kalau abang Jadi, tanya, Bang. bilang Jadi, dikabulkan Bang. enggak, di sini ayat ini cuma bilang didengarkan, dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Iya, berarti Artinya cuman dia sudah menderita Bang. iya, berarti kan bukan nggak dia salah tidak- tadi tidak jawabanku kan. Maksudnya ini tadi, Yesus berdoa cuman didengarkan doang. Tapi belum tentu dikabulkan karena faktanya dia mati di kayu salib, takluk dia pada maut. Betul nggak? Iya, cuma 3 hari. Ya iya, ya Habis itu mati udah. lagi. Jangan bilang cuman 3 harinya. Aku cuman meminta. Jadi saya harus terangkan ya. Jadi Yesus itu 3 hari dia bangkit kembali dan dia menampakkan diri kepada para muridnya, dan itu bukan hanya asal cerita. Ya, Tapi oke. banyak orang lihat. Kalau teman-teman Muslim mau lihat, itu baca di tulisannya Josephus Flavianus, Tacitus, Barbara, Serapion. Baca. Mereka itu bukan orang Kristen. Mereka itu sejarawan Romawi. Baca Jadi lagi. bang, saat Yesus itu mati di kayu salib, yang mati ini apanya gitu? Kalau abang tanya yang mati apanya, yang abang lihat di situ apanya bang? Wujudnya apa bang? Kalau dikatakan di dalam Kristen, Tuhan telah menjadi manusia, betul nggak? Nah, yang abang lihat itu yang dituliskan itu, yang mati itu manusianya atau gimana coba bang? Oke, Bang. Dia kalau hewan mati, jasadnya disebut jasad hewan, kan gitu. Kalau manusia mati, jasadnya disebut jasad manusia, betul tidak? Nah, kalau Tuhan sudah Tuhan menjadi manusia, kalau dia mati, jasadnya disebut jasad apa? Abang, saya boleh bertanya ke abang? Tunggu Bang dulu, Farisi. jangan nanya dulu, dijawab dulu kok nanya balik. Tunggu dulu. Saya bertanya Pak Abang. Bang Farisi ini misalnya gini, ditembak orang mati, mau dikuburkan nih. Ketika 3 hari kemudian nggak dikubur-kuburkan, karena masih tunggu keluarga dari Kalimantan kah, dari Sulawesi kah, dari Bandung kah. Nah, tiba-tiba di hari yang ketiga ini, abang tidak diizinkan sama Allah untuk mati terus, tapi bangkit lagi. Apakah abang ini tetap dikatakan mayat, jasad, atau bangke? Tunggu dulu, kan sudah betul nggak Yesus itu mati? Betul nggak selama 3 hari dia mati? Betul nggak? Loh, kalau abang tanya betul nggak, itu kitab suci menuliskan 2000 tahun yang lalu sebelum Nabi abang muncul,
dia pernah mati. Pernah mati, ya kan? Pernah Makanya mati. aku tanya, logikanya kan gini bang, saat hewan itu mati, jasadnya disebut jasad hewan. Manusia mati, jasadnya disebut jasad manusia. Nah, saat Tuhan menjadi manusia ini mati, jasadnya disebut jasad apa? Bang, ini saya perlu jelaskan Nah, ke iya abang. kok manggilin abang lagi. Pak Pendeta, coba kau luruskan, Jasad Tuhan lah, apa lagi lah, jasad Tuhan lah Delon. Malu kau Delon bilang jasad Tuhan. Pak Farisi Apa sih? harus bisa bedakan nih antara Oke. orang yang Izin mati Bang Delon. bangkit Bang Delon. dengan orang mati Izin. selamanya. Lanjut. Izin Bang Delon ya, Bang Rizi. Ini aku nyapa lu temanku Bang Ali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Lalu Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Nando. Bang Nando. Bang monitor. Oke, aku lanjut sedikit ya sebelum ke Bang Ali ataupun teman-teman yang lain sedikit ya, beraku ya. Mungkin gini Bang Delon. Sebelum itu aku bertanya dulu, ini kan di bilangan 23:19 ya. Bilangan 23:19. Allah ni Tuhan ya, Tuhan bukan adalah manusia, sehingga ia berdusta bukan anak manusia ya. Sehingga Bang ia menyesal. Ya. Bang Hayas, Ya. sebelum kita pindah ke bilangan itu, Ya. tadi sesi saya sama Bang Farisi udah selesai ya, udah. Udah selesai. Udah keok Bang Delon. Jadi kita lanjut ke sini Bang Jangan Delon, ya. Pak Pendeta, jangan bilang Jangan keok. bernarasi keok, Bang. Jangan, Oh baik. keok. Oh oke, aku tarik balik. Tarik, Aku tarik balik. Nggak apa-apa. tarik. Yang keok itu Bang, orang yang akan handuk, yang menyerang. Iya, Baik. iya. Udah, Oke. Bang Delon jujur dia bang, jujur dia Delon ini. Oke. Dari tadi jujur dia kok. Oke, Nah, oke baik. Kita lanjut Bang Delon ya. Siap, Bang, siap. Ini bilangan 23:19 Bang Delon ya. Sedikit ya beraku ya sebelum ke teman-teman aku ini ada Bang Ali, Bang Lalu juga ya. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Berarti Allah Tuhan ini nggak mungkin menyesal ya, Bang Delon ya. Bang Delon gimana? Allah bukanlah manusia, benar Bang, sehingga ia berdusta. Bukan benar, Benar ya? Berarti dia Iya. Tuhan nggak mungkin menyesal ya? benar nggak menyesal. Karena abang Baik, sudah support baik. ayat ini, saya akui abang 100% jos. Tetapi saya mau Baik, bertanya balik baik. ke abang. Tunjukkan di mana Yesus berdusta dan tunjukkan di mana Bukan, Yesus aku nggak ke Yesus, aku nggak ke situ lah aku sedikit berbeda, Bang Delon, Karena nggak kan ke tadi Yesus kan lah abang aku. bilang, Ah, Tuhan bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Tuhanlah bukan manusia bermisal. Nah makanya aku Ya. bertanya ke abang, adakah Yesus berdusta? Adakah Yesus menyesal Bang? Tunjukkan. ke enggak, saya. aku nggak ke Yesus, nanti setelah ini ke Yesus kita. Bisa ya? Iya, Bang. Jangan ke situ lah, Bang Delon ini macam tebak-tebak aja, enggak lah, aku nggak ke situ lah, jangan takut lah. Berarti poinnya di situ, Tuhan itu nggak mungkin menyesal dia ya, benar ya? Sekarang Bang Delon coba buka di 1 Samuel 15, Bang Delon. Satu perikop nggak apa-apa. 1 Samuel 15. Abang tolong bukakan Bang. Boleh. Abang tadi Kalau ada lompat-lompat. perbedaan nanti Bang Delon tanggapi ya, ataupun diperbetulkan. Mungkin salah di sini Abang ya. tolong buka 1 Samuel berapa Bang? 15 Bang. Udah, Bang Delon. Dengan kuat-kuat Bang, selaknya Bang. Bang Delon, koyak nanti. Gak apa-apa, jangan gemetaran lah. Gampang aku soalan aku. Mana Bang Delon? 1 Samuel. Aku ni pun sambil swimming aku ni Bang Delon. Nanya. Jangan gemetaran lah. Apa-apa. Udah dibuka, Bang Delon? Sudah Bang, sudah. Sudah. Okey. Pergi ke ayat 11-nya Bang Delon. Ke ayat 11-nya. Oh ini 15 ini tentang Saul ditolak sebagai raja Bang. Benar. Jadi di ayat 11-nya Bang Delon ya. Di ayat 11-nya dikatakan begini ya. Coba Kalau bisa dibacakan. baca dari awal Bang. Kalau bisa baca dari awal sampai akhir Bang. Biar kita tahu. Bisa. Silakan Bang Delon. Ini tentang Saul ditolak sebagai raja. Berkatalah Samuel kepada Saul, aku telah diutus oleh Tuhan untuk mengurapi engkau menjadi raja atas Israel umatnya. Oleh sebab itu, dengarkanlah bunyi firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Aku akan membalas apa yang telah dilakukan orang Amalek kepada orang Israel. Karena orang Amalek menghalang-halangi mereka. Ketika orang Israel pergi dari Mesir,
Jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai. Lalu Saul memanggil rakyat berkumpul dan memeriksa. Bandelon, bentar Bandelon. Dari Bandelon bentar ya. Izin dulu Bang Delon. Ada 200.000 orang pasukan berjalan Bang Delon. kaki dan Bang Delon, 2.000 orang Yehuda. udah ke Alfamart dulu Glenn sambil nunggu dia baca. Si sempatnya itu. Bang Delon, sebentar. Bang Delon, ini diskusi lintas agama, jangan buku-buku lain dibaca Bang Delon. Bible Ini bang, Bible. Ini dibaca Bible bang. Oh, iya. Sorry, lanjut. Kirain baca buku Bible bang, apa, Bible bang Delon. Batam. Ini bang Hosing kadang-kadang nggak nyimak dia. Memang kalau Bible tuh macam baca buku cerita apa itu nggak apa-apa. Tapi kan ini kan Bible juga kan. Bang Delon baca Bible kan? Benar Bang Delon? Bang Hayas, tolong Ya. kasih ini bodrex untuk Bang Batam dulu nih. Enggak, aku nggak tahu Bang. Sorry bang. Oke Bang Delon, sebenarnya aku nggak panjang-panjang sih soalan aku Bang Delon. Tadi kan kita udah dapat poinnya Bang Delon ya. Berkenan dengan Tuhan itu nggak menyesal. Gitu ya Bang Delon ya. Bukan Bang, karena abang ini kan pendeta, sedangkan saya ini kan jemaat. Pendeta biasa. besar aku Bang. Ya. Abang tadi saya dengar pendeta besar, Bapak Gembala, Ya. Uskup Agung. Jadi saya sebagai jemaat harus baca secara lengkap. Biar Uskup Bukan Agung Bang, aku nggak bertanya yang aneh-aneh Bang. Kalau dibaca satu perikop kan nggak dapat poinnya. Yang aku Nggak, Bang, bertanya di ayat 11 ini. Iya, coba bentar. Sebentar Bang Delon ya, sebentar sedikit ya. Yang aku tanyakan di ayat 11 ini, aku menyesal. Ini siapa yang mengatakan aku menyesal ini? Nah, abang baca di sini apa Bang? Ya. Hah? Di mana Bang Delon? Kalau Abang Delon baca satu perikop ataupun daripada kejadian sampai wahyu pun poinnya itu aja sih Bang. Pak Pendeta, saya mohon maaf ya. Ini kan Pak Pendeta bertanya ke saya. Baik. Secara Pak Pendeta ini kan Uskup Agung. Kalau boleh Pak Pendeta yang menjelaskan ke saya. Karena kalau saya harus baca ini Pak Pendeta bilang apa? Tolong Pak Pendeta kasih pencerahan langsung lah. Menurut Pak Pendeta ini siapa Baik, di sini? bagus. Gitu dong. Jadi begitu ya. Jadi ini teman-teman Kristen. Itu sebab kalian jangan di sini baru mau baca satu perikop. Gitu loh. Di gereja bacalah Biblenya, bertanya kepada pendetanya, jangan naik komal muslim pelangak pelongok kalian. Ditanya satu. Saya baca. Sebentar, Saya Bang ke Delon. Gereja saya baca. Hah? Hanya karena saya nggak enak. Di sini kan ada pendeta, ada gembala. ada Baik, Uskup baik. Agung. Sebentar Bang Delon ya. Bang Delon catat aja. Bagus Bang Delon. Jadi harus tahu aku pendeta besar Bang Delon ya. Jadi aku hanya ngetes saja. Bang Delon baca enggak Biblenya gitu ya. Jadi harus Bang kalian tuh Faris. baca daripada awal. Itu sebab Bang udah Faris, aku kita bilang jadi kalian security Kristen. aja Bang. Itu sebab aku udah bilang kalian Kristen, pergi gereja baca Bible, jangan mabuk. Ni minum mabuk, jingkrak jingkrik, Bible nggak mau dibaca. Aneh kalian yang Kristen. Naik komal muslim baru mau baca satu skop jadah apa kalian ya. Baik. Yang soalan aku jelas aku bertanya tadi. Di sini yang aku menyesal ini siapa? Jelas ayat 10-nya, lalu datanglah firman Tuhan kepada Samuel. Demikian, aku menyesal. Tuhan menyesal pula di sini. Bang Delon. Kalau Bang Delon baca satu perikop pun poinnya di sini. Bang Delon. Gitu loh Bang Delon. Kenapa tadi mengatakan Tuhan itu enggak menyesal seperti manusia, tiba-tiba Tuhan pula menyesal, bersedih. Ini kenapa? Putus cinta Tuhannya. Bang Delon. Pelin-pelan. Nggak mungkin Tuhan itu pelin-pelan ya kan Pak Pendeta? Pilih pelan ini Bang Delon. Pak Pendeta, tadi kan Ya. Pak Pendeta buka bilang Tuhan lah bukan manusia itu di mana Pak? Bilangan atau berapa? Bilangan berapa Bang? Bilangan berapa? Jangan lompat-lompat lah Bang Delon, capek aku Bang Delon. Gimana sih? Pendeta, boleh izin beda bertanya nih sama Bang Delon. Mau tahu Iya, banget iya, soalnya iya. nih. Dari tadi nyimak Sebenarnya aja. aku ada lagi panjang nih sampai bawah nih, ada lagi sebenarnya poin. Ini- Tapi tak ini apa-apa. lebih Silakan, panjang Bang, ini. Bang Lalu Agung. Silakan. Ya, selamat malam Bang Delon. Assalamualaikum buat rekan-rekan Muslim. Ada Waalaikumsalam hal dari warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ya, terima kasih atas kesempatan dan waktu. Sedikit aja saya mau tanya ini Bang Delon. Tadi saya sempat menyimak dari awal berdiskusi. Tadi kata Bang Delon, Yesus itu disalib, benar kah? Bang Delon? Abang, izin ya.
Kalau mengatakan bahwa Yesus disalib itu bukan kata saya, Bang. Saya lahir abad ke-20. Ya, Tetapi kan itu tadi saya ya, oke. Oke, tadi saya sempat menyimak, semua teman rekan-rekan di bawah juga menyimak. Tadi Bang Delon, yang dikatakan Bang Delon itu Yesus itu disalib untuk menebus. Gitu, benar kan? saya tidak bilang menebus, Bang. Ya, oke. Tadi saya dengar seperti itu. Pertanyaan saya, mari dibuka kitabnya Bang, Mazmur 91. Ah, di situ udah jelas di situ pernyataan Yesus ya. Bang, sebentar, Bang. Pak Pendeta, izin ya Pak Pendeta, ini saya layani dulu pasien ketiga, Pak Pendeta. Ya, lanjut. Aduh, udah mulai oleng nih Delon ini. Dia sendiri Yesus yang disalib. Sekarang Yesus tidak disalib. Yang mana sih yang benar ini? Loh, Tapi kayaknya agak goyang Gomal ini ya, Pak Pendeta ya. Tolong tap-tap dulu teman-teman di bawah. sebentar. Sebentar. Ayo. Mau lari kemana? Saya kejar. Mohon maaf Ini ya, pasien saudaraku. sudah gila ini. Cepat. Saudara harus perlu suntik vaksin dulu, saudara. Ya, ini saya sudah suntik polio ini. Cepat. Coba jelaskan. Jangan kita lari konteks, Bang Pak Delon. Pendeta, tolong ini pasien sebelumnya ini tolong disuntik dulu AstraZeneca, Pak Pendeta. Karena kayaknya kena COVID ini. Ayo, jawab pertanyaan saya. Saya tidak pernah ya, saya sebagai orang Kristen ya, bahkan seluruh orang Kristen itu tidak pernah menyangkal bahwa Yesus disalib. Itu sudah tertulis. Kita umat abad ke-20 ini tinggal meneruskan apa yang sudah diwariskan oleh abad pertama, kedua, ketiga, sampai seterusnya, Bang. Oke. Jadi sangat salah dan keliru, Bang. Narasi Abang tadi bilang saya menyangkal penebusan atau menyangkal. Bisa itu Abang salah keliru, Bang. Siap. Jadi siapa yang disalib itu, Bang? Loh, kalau Abang tanya siapa disalib, Abang tanya yang sebelah kiri, sebelah kanan, Bang. Waduh. Ya saya tanya Delon. Yang disalib di Bukit Golgota itu ada 3 orang, Bang. Dan satunya itu yang sekarang kami imani, kami yakini juru selamat kami, Bang. Itu Siapa? Yesus Kristus. Makanya apa, saya pertanyaan saya. Yesus Kristus lah, Bang. Oke, terus siapa lagi? Loh, yang saya imani sebagai juru selamat saya, Pak pasien, itu Yesus Kristus. Oke. Di luar itu juru kubur. Oke. Pertanyaan saya, benarkah Yesus itu disalib? Pasien ini kayaknya tidak pernah membaca Bible gitu loh. Astagfirullahaladzim. Laknatullah. Astagfirullahaladzim. La haula wala quwata illa billah. Pertanyaan saya sesuai dengan apa yang diomongin sama Bang Delon. Bang Berarti Delon Abang yang tidak menyimak. disalib itu siapa, Bang Delon? Yesus Berarti Abang tidak menyimak. Kristus katanya. Ibrani Bang. 5 ayat 7. Abang tidak menyimak tadi ketika saya dengan Farisi tadi ngobrol. Abang tidak menyimak. Saya Sehingga menyimak Abang dari salah awal, Bang. tebakan. Makanya timbul pertanyaan, Bang. Timbul saya sudah pertanyaan. Berdasarkan kitab suci yang saya imani, Yesus Kristus, betul? yes. Ya, Yesus Kristus itu betul disalib. Berdasarkan sejarah, ya. Sejarah Dan lagi. Ya iya dong. Misalnya Abang nih datang di ini tahun Oke. ke-100 bilang Oke. Indonesia ini tidak belum merdeka. Iya, oke. Bukan Soekarno. Ya, Abang sesat. 1945 Indonesia merdeka dijajah Iya, sama jelas. Belanda. Belanda Soekarno ini apa? Indonesia. Oke, itu sejarah. Oke. Iya. Kita kembali kepada keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Pertanyaan Abang saya sesuai dengan pernyataannya Abang Delon tadi. Abang tolong Delon pegangan mengatakan yang disalib itu adalah Yesus Kristus. Pertanyaan saya, makanya dicerna dong. Udah makan vaksin, Bang? Oh jelas. Pertanyaan saya, apakah Yesus itu benar disalib? Ada yang salah pertanyaan saya? Oh, nih. Makanya saya bilang, Abang kebanyakan punya Pak obat. Pendeta, tolong dibaptis Sehingga- Pak Pendeta. Pak Pendeta, tolong ini pasien cuci darah ini tolong dikirim ke rumah sakit dulu. Jangan kita ayo jawab pertanyaan saya. Cuci darah, Ini- cuci otak dulu Pak Waduh, Pendeta. cuci Orang darah. ini. Karena ketika dia menanyakan keimanan orang sama seperti apakah Yuk.
Ya Pak Pendeta itu lalu banyak yang Agung manggil di ini tahu bahwa baginda Rasul itu Ini belum menerima dijawab ini Pak Pendeta. kitab Gimana nubuatnya? nih? Apakah Yuk, betul dijawab yakin? dulu Bang. Ya, sesuai dengan keyakinan kami ya jelas. Keyakinan Oke, kami jelas. siap. Sekarang kita buka kitab saudara ya. Sedangkan di dalam kitab Mazmur 91 ayat ayat 10 di sini juga kematian melalui penyaliban Mazmur. Nah, malapetaka tidak akan menimpa kamu. Kamu itu siapa? Dan itulah tidak akan sebentar. Dari kitab tadi dari apa tadi Abang lompat sampai ke Mazmur. Mazmur 91 dibuka saja. Mazmur. Ya. Oke. Aku pulang. Ya, Bang Delon udah berani dia naik ke atas. Ih, keren Bang Delon, mantap. Aduh, ayo Bang Delon. Biasa tapping Ayo di bawah disangkal aja, Bang. Bang Delon. Ini kan kitab saudara ini. Iya, Tadi kata Bang Delon. Mana yang harus saya sangkal? Karena Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah kitab Kristen. Apa yang harus saya sangkal? Iya, saya tidak pernah bilang Anda menyangkal ini, Anda menyangkal itu. Tinggal dijawab saja. Tadi kan saudara bilang tadi, apakah saudara mau menyangkal? Saya tidak akan pernah menyangkal. Oke, berarti Yesus Kristus itu disalib. Betul? Disalib, mati, bangkit, naik ke surga. Itu sudah 2000 tahun yang lalu. Oke, sedangkan di sini di Mazmur sudah jelas di sini Yesus bahkan menonton pada saat orang mirip dengannya disalibkan. Berarti siapa itu? Yaitu Yudas Iskariot, yaitu Lucifer. Berarti Anda itu. Nah, pertanyaan selanjutnya kalau ini sudah tidak nyambung ini. Perlu dikasih suntik vaksin ini. Pertanyaan saya, apakah Tuhan orang Kristen dengan Tuhan Yesus itu sama? Tolong pasien HIV AIDS ini tolong disuntik dulu. Tolong dikasih dulu apa? Tunggu, bentar, maaf. Ini tidak nyambung ini. Maaf, Dia yang buat pernyataan kok. Tanya tentang Bang Lari, disalib. itu terus data Yudas lari ke di Mazmur. Bible di mana ya? Di sini Bang, Ini saya di Mazmur 91 ini saya Terus baca-baca lari ke dari tadi Lucifer, nih. bro. Pelan-pelan Di bro, Mazmur pelan-pelan. ada yang disalib itu Yudas. Aku baru tahu loh. Iya makanya saya juga baru tahu ini. Kucuk satu nih. Mazmur berapa? Udah, berarti ini kayaknya ini dengar-dengar di Mazmur berapa Bang tadi Bang? Bentar. Anda sendiri, Anda framing bilang Yudas, Anda framing bilang Lucifer. Ya karena saya baca Bang, baca kitab saudara gimana? ini. Oke, Iya, saya gimana? ini aja belum selesai Bang. Pertanyaan saya belum dijawab Bang. Di Mazmur berapa? Di Mazmur Yesus berapa? Kristus, dengar makanya Yesus ini pertanyaan saya ini terlalu jauh Anda ini itu Ada yang kucluk terlalu ini. jauh melompat, bro. Oke, saya kembalikan supaya tidak terlalu jauh. Pertanyaan saya begini. Itu sudah jauh, bro. Terus Anda bilang menyangkal di situ ada Yudas. Di mana tertulis Yudas? Terus Anda tadi bilang kami yang menyembah Lucifer. Di mana tertulis di kitab kami menyembah Lucifer? Tunjukkan. Tunjukkan. Iya, Bang Itu Alu. aja dijawab, belum bisa dijawab itu Yesus Kristus Bukan. itu pertanyaan Izin ya, saya Bang Alu ya, benar. izin ya. Gini bang, Kalau pertanyaan kasih saya tadi orang simpel itu, sebenarnya kasih tadi. pasien Saya cuma itu. mau mancing aja Enggak. sebenarnya ini. Saya mau Aku di sini mancing. moderator. Gini. Jangan pasien yang Aku di kayak sini gini. moderator. Kebiasaan di Rumbang Batam ini kita kalau berbicara itu selalu pakai data, biar tidak kesannya kita asumsi gitu. Oke, ini pertanyaan saya tadi tidak dijawab bang, makanya saya ini gini. Pertanyaan saya simpel Anda sudah sebenarnya. bertanya tentang siapakah yang disalib, saya bilang Yesus. Boleh saya Ada. interupsi boleh? Ada. Boleh saya Boleh. interupsi. Silakan Bang Ali. Oh bang Ali, Mohon dilanjut izin, bang Ali. Bang aku mohon izin. Saya hanya meluruskan gini ya Bang Delon. Siap. Mohon izin ya konfila sekalian. Sorry jadi, agak menyimpang ya. Enggak. Meluruskan tadi pertanyaan dari Bang Agung itu berdasarkan dari Mazmur. Jika memang di dalam ayat tersebut itu bukan Yesus yang disalib, lalu siapa yang disalib dalam Mazmur itu? Di Itu mana, yang Bang? sebenarnya belum Di dijawab oleh Mazmur, Delon. Oh itu maksudnya. Iya. Siapa yang disalib yang diceritakan dalam Mazmur tersebut? Siapa Bang, itu? di Mazmur ini saya Bang perlu Delon. jelaskan ya. Di Mazmur ini itu Yesus tidak ada, Bang. Yesus itu masih dalam hadirat yang
bahasa dalam sang firman tadi yang saya Bukan bilang itu di dalam pertanyaannya siapa yang disalib yang diceritakan dalam Mazmur itu? Ya, itu sebenarnya itu pertanyaan saya sebenarnya. Begitu. Jawabannya simpel kan, Yesus Kristus. Oke. Makanya di dalam kitab Mazmur menyatakan itu kan. Ini kan dia Bang Delon tadi saya dari awal saya nonton, saya dengar setelah tadi Pak Pendeta gini, oh, Yesus itu disalib katanya Bang Delon. Makanya timbullah pertanyaan dari saya. Loh, Gitu. Bang, tentang Yesus disalib itu Bang, itu bukan teori saya atau bukan argumen saya. Itu berdasarkan keimanan saya yang tertulis di Alkitab saya. Betul. Sama seperti keimanan Abang yang tertulis di Alkitab. Kembali gini, Saya nggak sebentar. bisa- Saya luruskan nggak lagi bisa Bang menganggap. Delon sebentar Bang Delon sebentar. Kalau memang Bang Delon tidak berkenan untuk menjawabnya, kami tidak memaksa. Itu ya, Bang Apa Delon yang ya. saya harus